Oke, halo guys, balik lagi ya hari ini di channel Mr. Trade-in ya. Kita hari ini masuk untuk ISG Daily per hari Rabu besok untuk tanggal 16 Agustus, teman-teman. Nah, hari ini saya akan mulai sedikit dari data ekonomi Indonesia, teman-teman. Yang hari ini dirilis ya, hari ini ada rilis untuk neraca dagang Indonesia, yang dimana per bulan Juli kemarin untuk neraca dagang terlihat masih cukup surplus teman-teman, positif ya, dengan angka di 1,31 miliar US dollar. Namun ini angka ini terlihat sedikit mengalami penurunan dibanding yang sebelumnya, yaitu 3,45 miliar US dollar. Ini terlihat dari angka ekspor ya, yang melemah juga turun sekitar 18%. Sedangkan untuk data impor juga terbilang mengalami penurunan teman-teman. Jadi menyebabkan untuk neraca dagang Indonesia per bulan Juli kemarin masih positif, namun secara angka mengalami penurunan teman-teman. Oke, itu sedikit dari data ekonomi. Kemudian hari ini kita akan lihat untuk indeks. Secara penutupan sebenarnya tergolong netral ya, dengan penutupan hari ini menguat tipis di 0,07% di level 6.915. Hari ini terlihat banking cukup mengalami tekanan teman-teman. Kita coba lihat ya sekilas. Untuk Bank BCA melemah 0,53% di 9.300. Bank Mandiri yang hari ini terlihat cukup pelemahan cukup kuat juga nih, melemah 2,52% dengan penutupan di 5.800. Kemudian Bank BNI juga terlihat mengalami koreksi di harga 9.100 dan Bank BRI juga mengalami koreksi di 5.575 teman-teman. Sedangkan yang hari ini cukup menguat dari Gotoh ya. Sewaktu sesi kedua hampir penutupan terlihat ada dorongan teman-teman dari Gotoh, sehingga penutupannya menguat 6,59% dengan harga di 97. Nanti kita akan bahas untuk Gotoh sekilas. Kemudian secara sektoral hari ini terbilang mayoritas cukup hijau sebenarnya, dengan penguatan dari sektor energi yang mendorong penguatan ISG, dan juga sektor infrastruktur dan juga teknologi yang menjadi penguat dari indeks hari ini. Sedangkan yang cukup melemah seperti yang tadi disebutkan dari sektor perbankan ya, dari banking yang terlihat mengalami koreksi. Sedangkan untuk rupiah so far masih sedikit kembali melemah di atas 15.300-an teman-teman. Kemudian hari ini kita langsung cek secara teknikal. Mungkin hari ini secara teknikal memang nggak terlalu banyak pergerakan ya secara candlenya di sini, namun masih cukup menarik sih menurut saya untuk potensi ISG masih bisa menguji nih sampai ke level resisten di kisaran 6.960-an teman-teman. Ini terlihat dari time frame kecil ya, yang dimana setelah kemarin itu kan mengalami recovery yang cukup kuat juga, dan hari ini terlihat ISG kita mampu mempertahankan level di sini kalau saya lihat di atas 6.900 teman-teman. Jadi hari ini ISG kita nggak break di bawah 6.900 ya, jadi cukup bagus ini secara potensi. Jadi ini sebagai bentuk konsolidasi pendek menurut saya, dan ada peluang untuk bisa menguat dan menguji sampai ke kisaran 6.950-an sebagai resisten kita. Oke, jadi untuk outlook besok menurut saya masih cukup positif ya, masih bisa dipantau untuk perdagangan besok. Yang tentunya kita masih perlu pantau adalah apakah ISG kita akan mampu untuk breakout di atas resisten majornya ya nih, di kisaran 6.960-an teman-teman. Oke, itu untuk outlook sementara dari ISG kita. Kemudian hari ini kita masuk untuk pembahasan emiten, yang hari ini saya akan bahas
yang lagi cukup menarik ya hari ini, di mana hari ini Gotoh ya yang terlihat mengalami penguatan yang cukup signifikan, tadi menguat sampai 6% ya kurang lebih. Ini efek dari emiten tersebut yang akan merilis laporan keuangan untuk kuartal 2 di tahun 2023 ya. Dan ini saya udah dapat nih untuk laporan keuangannya ya dari Gotoh. Kita akan langsung bahas aja sekilas dari laporan keuangan Gotoh, teman-teman. Dan ini merupakan laporan keuangan Gotoh untuk kuartal 2 mereka ya. Jadi per 30 Juni di tahun 2023. Kita mungkin akan langsung cek aja yang ke bagian yang penting-penting ya. Yang dimana untuk secara ekuitas dari Gotoh ini terbilang masih cukup positif. Itu masih di kisaran 117,3 triliun rupiah, teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk Gotoh sebenarnya secara ekuitas masih cukup bagus ya. Masih terbilang positif. Kemudian di sini secara pendapatannya nih kita lihat per kuartal 2 2023 untuk Gotoh tercatat untuk pendapatan bersihnya kurang lebih di 6,8 triliun rupiah, teman-teman. Sampai dengan kuartal 2 ya. Jadi dari awal tahun kemarin sampai 30 Juni 2023 itu tercatat sekitar 6,8 triliun rupiah untuk pendapatan bersihnya. Lalu untuk bebannya masih cukup besar ya, di kisaran 12,9 triliun. Yang berarti untuk Gotoh sampai saat ini masih mencatatkan kerugian ya. Ini kerugiannya sementara di 6,1 triliun. Namun kalau misalnya dibandingkan dengan yang tahun lalu, teman-teman, di tahun 2022 sebenarnya untuk kerugiannya sudah menurun drastis ya. Yang sebelumnya kan di kisaran 15,7 triliun dan per 2023 ini di kisaran 6,1 triliun, teman-teman. Lalu secara rugi bersihnya untuk Gotoh kita lihat ini merupakan udah gabungan ya untuk rugi dari Gotoh per 30 Juni itu di 7,1 triliun rupiah. Which is sebenarnya dari tahun lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dari 13,6 triliun menjadi 7,1 triliun, teman-teman. Namun kalau saya bilang ya, ini Gotoh walaupun sebenarnya secara kerugian mengalami perbaikan yang cukup bagus, ibaratnya kerugiannya berkurang, namun sebenarnya masih dikategorikan sebagai perusahaan yang yang masih belum profit, teman-teman. Jadi itulah kenapa sebenarnya banyak juga investor yang masih antara yakin dan juga nggak yakin, teman-teman ya. Ini melihat pertumbuhannya sebenarnya cukup bagus untuk Gotoh, namun di sisi lain dari segi kinerjanya masih menunjukkan kerugian yang cukup besar. Which is sebenarnya kalau misalkan kita tarik panjang, mungkin harusnya Gotoh konsisten dengan perbaikan yang dilakukan, harusnya ke depan akan semakin semakin kecil ruginya dan akhirnya bisa menghasilkan profit, teman-teman. Dan baik lagi, tentunya kita sebagai investor ataupun trader melihat yang terjadi kondisi real di lapangan, teman-teman ya. Jadi kita melihat berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Dan kalau misalkan kondisi seperti ini, ya ibaratnya masih rugi, teman-teman. Ya kita masih belum bisa, ibaratnya masih belum begitu yakin ya apakah perusahaan ini akan benar-benar menunjukkan kinerja ke arah yang positif, atau justru sebaliknya nantinya akan kembali semakin besar dari segi kerugiannya, teman-teman. Itu untuk Gotoh ya, sekilas dari laporan keuangannya, yang dimana masih mengalami kerugian sampai dengan kuartal 2 2023, walaupun dari segi angkanya terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Nah, kita langsung coba lihat mungkin dari teknikalnya dari Gotoh yang dimana hari ini tadi sewaktu sesi kedua menjelang closingan terlihat ada momentum kuat ya di Gotoh dengan hingga akhirnya mampu ditutup menguat sampai 6%-an teman-teman hari ini. Ini kalau saya bilang sebagai bentuk rebound aja ya sebenarnya. Ini mungkin banyak yang para spekulan memanfaatkan untuk rilisnya laporan keuangan dari Gotoh yang seperti tadi saya bilang, kalau misalkan kita bandingkan dari yang sebelumnya memang terbilang mengalami perbaikan ya, yang artinya dari segi kerugiannya turun, tapi sebenarnya dari segi jangka panjang ya kita masih belum bilang Gotoh ini udah mencapai profit ya. Jadi kalau saya bilang ini sebagai momentum pendek aja ya, para spekulan yang mau memanfaatkan untuk momentum laporan keuangan nih. Ini seperti yang sebelumnya saya sempat jelaskan, di Gotoh dia sebenarnya break dari head and shoulder-nya di sini, kurang lebih ya seperti ini. Yang panjang ini kita nggak anggap ya teman-teman ya, ini kita nggak anggap. Jadi setelah kemarin break dari dari head and shoulder ya, terlihat Gotoh mengalami koreksi cukup masif sampai ke 90. Di sini ada support pendek untuk Gotoh, jadi terlihat mengalami rebound dari Gotoh ini setelah mencapai di harga 90 teman-teman. Dan ini potensinya menurut saya untuk sementara mungkin melihat ini momentumnya masih cukup hype ya untuk rilis laporan keuangan dari Gotoh. Masih ada sebenarnya untuk upside pendek. Ini kalau misalkan saya tarik mungkin dari swing high ke swing low-nya kita akan dapatkan areanya mungkin bisa sampai ke kisaran 101 sampai dengan ke 105 teman-teman. Ini ya bisa jadi mungkin Gotoh akan pullback ibaratnya ke arah sana, ke harga tersebut ya. Karena kemarin kan sempat koreksi lumayan dalam nih dari Gotoh, dari sekitar 120 sampai dengan ke 90, itu which is koreksi 24%-an, cukup lumayan dalam. Jadi wajar kalau misalkan terjadi pullback ataupun ibaratnya rebound sampai ke 100-an teman ya. Jadi buat kalian semua mungkin yang mau memanfaatkan momentum dari Gotoh untuk penguatan masih bisa menurut saya nih. Sampai dekat-dekat ke 100-an mungkin masih bisa untuk diuji ke area tersebut. Namun untuk panjangnya saya sih masih belum rekomen ya untuk Gotoh ini. Karena dari segi kinerja kita lihat tadi laporan keuangannya memang cukup pertumbuhannya cukup terlihat. Namun ya realnya kita lihat aja masih mengalami kerugian teman-teman. Jadi kalau panjangnya kalau saya rasa ini sebagai bentuk untuk pullback aja. Nanti perlahan-lahan kembali bisa terkoreksi lagi teman-teman. Karena secara target ya berdasarkan chart pattern yang kita kemarin sempat gambarkan, untuk target dari head and shoulder-nya itu sendiri itu bisa sampai ke harga 81, yang mana harga tersebut merupakan support terakhir dari Gotoh nih, yang waktu itu sempat dia rebound sampai ke sana teman-teman. Maksudnya koreksi ya, dan juga akhirnya rebound setelah menyentuh harga tersebut. Jadi untuk panjang menurut saya masih ada potensi Gotoh untuk kembali mengalami pelemahan. Namun secara pendeknya mungkin bisa untuk rebound pendek sampai ke kisaran harga 100. Oke, jadi itu ya untuk update dari Gotoh yang teman-teman mesti perlu pantau juga, perlu perhatikan nih. Apakah teman-teman yakin untuk misalkan mau invest di Gotoh, melihat kondisinya apakah sudah yakin dengan dari segi fundamental dan juga dari segi kinerjanya. Namun kalau dari segi teknikal tadi seperti yang saya sudah jelaskan, ada potensi sebenarnya untuk Gotoh masih bisa sampai ke harga 81 menurut saya. Oke, namun sekali lagi disclaimer on ya, saya sendiri pun nggak tahu nih untuk
kedepannya bagaimana, kita hanya melihat potensi dari pergerakan secara chartingnya aja. Oke, untuk hari ini kita lanjut yang akan saya bahas dari rekomendasi saham ya. Ini saya akan teruskan dari yang kemarin aja, karena saya lihat yang kemarin cukup menarik dan masih bisa dipantau. Yang pertama kemarin saya ada bahas untuk Unilever ya. Unilever di sini kemarin saya bilang ada potensi sebenarnya untuk dari Unilever, dia bisa untuk rebound setelah di sini terlihat mengalami recovery yang cukup kuat menurut saya. Jadi ada potensi mengalami rebound di Unilever dan juga terbentuk untuk bullish divergence dia di sini. Nah, di sini Unilever tadi sempat menyentuh ke 3.690 ya. Kalau kalian ada yang kemarin ada yang coba ikut, harusnya sekarang udah profit teman-teman ya. Saya sendiri pun jujur ada masuk nih di Unilever dengan harapan bisa terjadi untuk rebound ya. Mungkin targetnya kalau saya pribadi ke kisaran 3.800 teman-teman. Di sini ada resist dari Unilever yang mungkin akan dituju apabila emiten ini mengalami rebound. Nah, untuk kalian yang mungkin masih mau coba spekulasi, masih bisa nih. Mungkin dekat-dekat di 3.700 bisa spekulasi aja. Misalkan dia jebol ke bawah 3.680, ini bisa dibuang dulu teman-teman. Oke, jadi untuk Unilever masih bisa dipantau. Dari yang kemarin masih cukup menarik ya. Kemudian yang kedua, sama seperti kemarin yaitu masih dengan BRMS. Nah, ini untuk BRMS juga menarik menurut saya. Setelah kemarin dia berhasil break dari resist pendeknya itu di kisaran 178 ya, teman-teman. Di sini hari ini terlihat BRMS sebenarnya netral hari ini. Dia konsolidasi. Nah, di sini ada peluang menurut saya kalau misalkan BRMS ini dia koreksi ke kisaran 176 sampai dengan 178. Ini ada potensi dia bisa untuk ibaratnya rebound lagi ya, menguat lagi sampai ke kisaran 186, bahkan bisa sampai ke 190 sih menurut saya nih. Jadi untuk BRMS juga masih menarik, menurut saya bisa dipantau. Kalau misalkan dikasih ya, dia koreksi sampai ke 176 sampai dengan 178 nih. Jadi bisa dipantau untuk BRMS juga yang potensinya masih menarik. Menurut saya masih cukup menarik dan bisa mengalami penguatan lanjutan teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Yang tadi kita udah bahas untuk foto yang cukup panjang, dan juga kita bahas dari market yang secara potensi ini bisa menguji ke resisten di kisaran 6.960-an. Oke, jadi demikian untuk hari ini dan juga berakhir untuk pembahasan kita untuk IHSG Daily di hari Rabu besok tanggal 16 Juli 2023. Dan seperti biasa, terima kasih untuk kalian semua yang udah setia nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini kepada teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk update market selanjutnya. Salam trading.